Kami kuasa hukum Peggy Setiawan, ini Ibu Sugianti Riani, ini ibunya Peggy Setiawan, ini adiknya Lucy. Kedatangan kami kemari ya menyampaikan surat permohonan pengawasan dalam hal kewenangan KPK adalah pencegahan ya. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra peradilan Peggy Setiawan. Kenapa kami sampaikan surat minta KPK agar mengawasi, memonitor aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan pra peradilan Peggy Setiawan ini, karena kami penasihat hukum Peggy Setiawan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Oleh karenanya kami melihat kasus ini terkesan dipaksakan, sehingga ketika kami gugat pra peradilan, kami khawatir dengan alat bukti yang dimiliki yang menurut kami sangat minim. Kami khawatir hakim menolak ya klien kami, pra peradilannya atau pra peradilan dari kami khawatir ya, sehingga kalau hakim menolak dengan alat bukti yang minim seolah-olah penetapan tersangka itu sah, maka kami khawatir ada suap menyuap ya di proses pra peradilan ini. Itu ya, oleh karenanya sebagai pencegahan ya, ini baik untuk semua penegak hukum di sana, di Bandung, di Cirebon, di Pengadilan Negeri Bandung, agar tidak terjadi ya suap menyuap, dan ini pencegahan termasuk ya. Nah, Bang, sudah diterima ininya suratnya. Teleponnya tutupin tuh Bang. Tanggapan dari pihak KPK-nya gimana, Bang? Oke. Sudah? Pak, jadi ini nggak ada kejadian korupsinya, baru cuma dugaan, kemungkinan atau prediksi untuk mencegah doang. Nggak ada transaksi yang terjadi dari pas pra-peradilan itu. Ya baik, sekalian menanggapi bagaimana tanggapannya ya. Tadi tanggapan dari petugas tetap betul menanyakan dugaan, potensinya, indikasinya. Nah, nanti akan kami update. Jadi kami bersurat ini baru mencegah agar tidak terjadi tindak pidana suap menyuap ya. Tetapi ya kami juga punya alasan-alasan. Nanti akan kami update ya ke petugas mengenai yang lebih mendalam apa sih sehingga kami meminta agar KPK ini mengawasi ya. Itu. Jadi untuk sementara ya memang kami minta agar mengawasi, mencegah aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan ini. Siapa saja sih aparat hukum yang terlibat dalam proses peradilan ini? Termohon tentu. Termohon itu adalah mulai dari Bapak Kapolda, CQ, Direktur Reserse Umum Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, sampai penyidiknya kan. Kemudian di Pengadilan Negeri Bandung ya, mulai dari ketua pengadilan sampai hakim yang menangani, memeriksa pra peradilan ini gitu. Terus kenapa nggak ke Bawas EMA atau KAI? Kan emang tugas Bawas EMA atau KAI kan memantau persidangan. Betul. Ada. Kalau KPK kan menindak. Ada. KAI sudah, dan habis dari sini ke Bawas Mahkamah Agung udah kami siapkan. Jadi untuk perilakunya kan itu di Bawas. Nah, ini untuk mengantisipasi atau untuk mencegah agar tidak terjadi ya, tindak pidana korupsi, dalam hal ini suap menyuap itu. Bang, apakah ada rencana ke kontras komisi untuk orang bilang dan korban tindak kekerasan? Karena mereka kan juga sering mendampingi korban-korban salah tangkap ya, dan mereka punya audiens yang besar. Ya, nanti kami pertimbangan. Terima kasih masukannya ya Bu. Nanti kami pertimbangkan dengan tim ya. Akan pertimbangkan nanti segera kalau memang diperlukan ya. Nanti akan segera komunikasi dengan kontras. Ya. Bang, itu yang belakangnya keluarganya Peggy atau gimana? Iya. Ini ibunya Peggy. Boleh sedikit. Ini ibunya Peggy. Ini adiknya. Silakan maju Bu. Sedikit depan. Jadi saya awali dulu gini. Putusan pengadilan negeri Cirebon pada tahun 2016-2017 yang menghukum terdakwa yang 7 seumur hidup, yang 1 8 tahun ya. Ketika kami baca putusan pengadilannya tidak pernah ya mengejar motif,
Tidak pernah mengejar motif. Artinya kalau mengejar motif, ya, dengan fakta visum dan fakta hasil otopsi yang begitu banyak lukanya, ini adalah orang yang dendam. Kalau orang yang dendam, orang yang kenal. Kalau orang yang kenal berarti sudah berteman lama. Nah, ini 8 terpidana yang tidak kenal sama sekali sama korban ini kan, sama 2 korban ini. Nah, sehingga ya kalau ditelusuri, mungkin di netizen juga banyak udah bermunculan itu yang kemungkinan kenal, apalagi dalam putusan itu geng motor Monreker ya, 8 orang itu tidak ada anggota geng Monreker. Kemudian Peggy Setiawan juga tidak kenal dengan kedua korban, bukan anggota geng Monreker. Justru ada tuh muncul yang di media sosial itu, anak geng Monreker itu, yang anaknya pejabat itu. Jadi kami khawatir kan, ya kami khawatir pelaku yang sebenarnya itu tidak ditangkap, dilindungi kan. Kemudian ini yang tidak melakukan dihukum. Ya memang udah putusan pengadilan, tapi kan temuan-temuan ini juga harus kami sampaikan agar masyarakat tahu, agar ini menjadi novum. Makanya sudah muncul kan Liga Akbar kesaksiannya yang mengaku dikondisikan atau diarahkan oleh Pak Durudiana, kan mengaku yang seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa saksi kayak Okta, Pram, Teguh mengaku tidur di rumah Pak RT itu. Sebagian 5 terpidana itu. Jadi tidak melakukan. Nah, jadi kami khawatir asal nangkap saja, kemudian penyidik sebelumnya tahu siapa ya, tapi tetap dipaksakan. Sehingga kalau ada pemaksaan seperti itu, kan kami khawatir pasti ada, mohon maaf ya, kami menduga kan ada suap nanti kan. Nah, silakan itu sudah selesai, tapi buat Peggy Setiawan kami kawal ke berbagai lini, ke berbagai institusi terkait agar mengawasi proses ini. Kami butuh keadilan sebenarnya, karena klien kami, anaknya ibu ini ya, Peggy Setiawan ini tidak melakukan, ada di Bandung. BAP-nya juga ya, saya buka, itu dalam BAP-nya dapat salinan, semuanya tidak tahu. Jawabannya orang tidak melakukan, bagaimana? Itu silakan kalau Bapak Ibu. Bu boleh minta tanggapan dong Bu, kan ini banyak nih Bu yang bantuin Mas Peggy, katanya merasa bahwa Mas Peggy itu tidak bersalah. Nah, Ibu tanggapannya gimana, banyak yang membantuin anak Ibu? Ya, alhamdulillah saya banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh netizen yang mendukung anak saya. Saya juga sebagai seorang ibu, emang anak saya tidak bersalah. Anak saya tidak melakukan kejahatan apapun. Anak saya hanya hidupnya mencari uang kerja untuk menafkahi anak adik-adiknya, itu aja.